Hey what's up guys, kembali lagi bersama kami di GFS Room. Oke guys, jumpa lagi bersama kami di GFS Squad. Dan sebelum mulai ke pembahasan kali ini, perkenalkan nama saya Bang Gendut. Ya juluki Bang Gendut aja coy, karena saya juga gendut coy. Oke coy, gak usah pakai lama, langsung aja kita bahas konspirasi fakta-fakta kehidupan di Jepang yang perlu kamu ketahui. Oke, yang di urutan pertama ada standar orang kaya Jepang itu bukan mobil. Bagi orang Indonesia punya mobil identik dengan kaya dan sukses. Tapi di Jepang tidak berlaku hal yang sama. Percaya atau tidak, ketika seseorang memiliki mobil, maka julukan deso langsung tersemat di negeri Sakura tersebut. Lah, kok bisa? Begini guys, orang Jepang itu sangat memperhitungkan akan efisiensi, karena menurut mereka punya mobil hanya akan membuat biaya hidup makin membengkak. Entah dari perawatan sampai parkir yang mahal, makanya hanya orang-orang tidak cerdas yang pengen punya mobil di sana. Mobil sendiri kebanyakan hanya dimiliki oleh orang-orang desa, mayoritas petani yang butuh akomodasi untuk menjual hasil pertaniannya. Jadi ingat sekali lagi ya guys, di Jepang orang kaya yang punya mobil itu justru deso alias petani-petani itu coy. Yang di peringkat 2, di Jepang kita bisa tidur dengan gadis cantik. Wah, ini coy, bahaya nih coy. Oke coy, beda dengan di Indonesia ya guys, tidur dengan wanita asing adalah hal yang ilegal dan sangat tidak mungkin terjadi. Tapi di Jepang tidak demikian. Di sana kita bebas melakukan ini, bahkan malah ada pihak tertentu yang menyediakan fasilitas ini coy. So bagi kalian yang ingin liburan ke Jepang, ya itu tadi lah coy. Yes, angel coy. Oke, lanjut aja ke pembahasannya coy. Dan misalnya sebuah toko di Tokyo yang menyediakan kamar-kamar dengan layanan tidur bersama gadis. Ya seperti namanya, di sini kita bisa tidur begitu saja dengan gadis yang diinginkan. Tapi hanya tidur loh ya, gak aneh-aneh guys. Tidak boleh lebih dari itu. Tentu saja untuk hal ini ada biayanya. Tapi tak masalah, siapa tahu di sini kalian bisa dapat jodoh. Oke, yang masih menjomblo lah coy, segera ke Jepang aja coy, enak coy. Ya gue sendiri juga belum pernah ke sana sih coy. Oke, next. Dan yang ketiga ada hotel cinta yang bisa disewa per jam. Di Jepang hal-hal yang mesum agak sedikit diperbolehkan meskipun secara umum tetap ilegal. Intinya adalah industri film-film dewasa Jepang yang justru menyumbang banyak dewasa. Tak cuma itu, negara ini juga terkesan melegalkan hubungan intim di luar nikah. Bahaya banget coy, gak jadi kesana guys, bahaya guys. Oke, lanjut ke pembahasan. Buktinya adalah pertebarannya hotel cinta yang konon memang khusus memfasilitasi pasangan yang ingin punya momen pribadi. Hotel cinta di sini bisa disewa per jam dan rata-rata bentuknya sangat bagus. Bahkan kadang ada pula paket lengkap yang ditambahkan alat-alat tempurnya sekalian. Bahaya banget coy. Oke, yang keempat ada ketiduran pas kerja justru diapresiasi. Di Jepang, ketika seseorang tertidur saat kerja, ia tidak akan terkena marah atasan. Justru sebaliknya, mereka malah akan diapresiasi. Alasan yang masuk akal bagi orang Jepang, kenapa mereka bisa tertidur saat jam kerja, biasanya dikarenakan overtime alias lembur panjang. Jadi ketika mereka tertidur, ya sudah dibiarkan saja. Bahkan kadang juga diberi selimut. Ya ini coy, contoh orang Jepang baiknya juga ada, tapi di sisi lain
ya itu juga ada coy. Ya nggak tahu ya itunya apa coy. Oke, lanjut ke pembahasan. Tapi di Indonesia tidak demikian. Seseorang yang tertidur di jam kerja pasti bakal terkena marah Pak Bos, bahkan bisa-bisa langsung kena SP coy. Kalau orang Indonesia sih beda kultur kerjanya ya. Ngantuk dan tertidur pas kerja bukan antara karena overtime, tapi begadang nonton bola guys. Ya kebiasaan orang-orang kerja lah coy. Kalau nggak begadang ya itu tidur coy. Biar kalau kerja itu lebih fit gitu loh coy. Oke. Yang kelima ada di Jepang kita mungkin bisa langsung kaya tanpa kerja. Oke coy, yang mungkin mau biar kaya ya di Jepang aja coy, tanpa kerja juga bisa dapat duit. Oke coy, lanjut. Ini sama sekali bukan membual, tapi benar-benar nyata guys. Di Jepang seseorang mungkin saja bisa langsung jadi direktur atau pemilik perusahaan. Alasan sebenarnya mengacu pada kebiasaan adopsi orang Jepang yang dikenal unik. Di sana itu mayoritas adopsi adalah pria dengan rentang umur mulai 20 sampai 30 tahunan. Bukan malah bayi atau anak-anak. Biasanya yang melakukan adopsi ini adalah orang-orang kaya yang tidak punya anak-anak lagi. Dan tujuannya untuk meneruskan bisnis. Hampir sekitar 98% adopsi yang dilakukan adalah dengan tujuan ini. Uniknya sistem adopsi tersebut juga terkait dengan angka kelahiran bayi yang sangat rendah di Jepang. Oke, pada urutan yang terakhir ada nikmati festival tabu tapi seru. Tidak ada satupun tempat di dunia ini di mana kita bisa menikmati hal tabu secara puas selain di Jepang. Ya, yang kita bicarakan ini adalah Kanamara Matsuri alias festival alat kelamin pria. Ini agak berbahaya sih coy. Ini wah gimana ya? Gak habis thinking sih. Oke, lanjut aja ke pembahasannya coy. Disebut demikian karena semua ornamen festival ini berkaitan dengan alat reproduksi. Meskipun kesannya buruk, tapi festival ini ditunjukkan agar orang-orang yang merayakannya diberkahi kesuburan dan langgeng dalam hubungannya. Festival ini banyak juga dihadiri wanita-wanita Jepang yang cantik-cantik dan rata-rata mereka itu agak malu-malu, namun terlihat sangat menikmatinya. Ya disebut munafik iya, tapi ya gimana ya, gak tahu lah. Oke, lanjut aja ke pembahasannya. Inilah hal-hal menyenangkan yang ada di Jepang. Dan pastinya bikin orang-orang kepingin tinggal di sana. Ya kalau itu menurut lu keren ya tinggal di sana aja sih coy. Karena menurut gue ya terlalu ya gimana ya coy. Tinggal di Indonesia aja udah enak kok coy. Gak usah tinggal di negara orang. Buat apa coy? Oke, lanjut aja coy. Memang enak sih sepertinya. Di sana seakan penuh dengan kebahagiaan. Namun jangan lupa kalau di sini tidak melulu hanya hal yang menyenangkan saja, ada juga fakta-fakta gila yang bikin kita takut. Misalnya, gampangnya orang Jepang melakukan bunuh diri. Wah, ini coy. Kalau orang bunuh diri ini pasti arwahnya ya kebanyakan yang ketayangan itu tadi coy. Tadi gimana ya? Gak usah dipikir coy, langsung kembali ke pembahasan aja coy. Sampai sekte-sekte saat yang menurut kabar masih ada di sana. Itu dia tadi penjelasan mengenai fakta kehidupan yang ada di Jepang. Jadi gimana guys? Apakah kalian tertarik untuk tinggal di sana? Silakan. Kalau nggak mau tinggal di sana ya di sini aja coy. Di Indonesia coy. Asli enak coy. Tapi ya ada gak enaknya coy. Dan di setiap negara ya pasti gitu coy. Ada enaknya, ada gak enaknya. Tulis di kolom komentar ya buat kalian yang suka dengan videonya. Jangan lupa subscribe channel ini agar bisa terus berkembang ya guys, dan tentunya akan menghibur kalian selalu. Oke, cukup sekian guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye bye.